Halo para pendidik hebat di seluruh Indonesia. Langsung aja ya, hari ini kita mau ngobrolin soal satu alat super canggih buat bikin inovasi di sekolah. Namanya inquiry kolaboratif. Yuk kita kupas bareng-bareng gimana caranya kerjasama bisa bikin pembelajaran buat murid-murid kita jadi jauh lebih oke. Oke, jadi apa aja nih yang bakal kita bahas? Pertama, kita lihat dulu kenapa sih kolaborasi itu jadi jantungnya pembelajaran. Terus, apa itu inquiry kolaboratif? Nah, abis itu kita masuk ke bagian praktisnya. Siklus 4 tahap buat guru dan juga siklus strategis buat kepala sekolah. Gak lupa, kita juga akan bahas gimana peran pemimpin buat bangun budayanya dan yang paling penting, apa langkah selanjutnya yang bisa langsung Anda coba. Siap? Yuk kita mulai dari dasarnya dulu. Kenapa sih kita ngomongin kolaborasi terus? Ini penting banget, karena kolaborasi itu bukan cuma sekedar, kata keren yang lagi ngetren aja. Bukan. Ini tuh fondasi, dasar dari semua kemajuan yang kita pengen lihat di dunia pendidikan. Pasti sering kepikiran kan, gimana ya caranya biar kelas kita itu bener-bener inovatif. Kita semua pengen nyoba metode baru, pedagogi baru, tapi seringkali mentok, merasa jalan sendirian, bingung memulai dari mana. Nah, ternyata nih, jawabannya itu bukan dicari sendirian, jawabannya ada di cara kita kerja bareng. Nah, ini dia poin kuncinya. Kolaborasi itu bukan cuma tujuan akhir, bukan cuma yuk kerja bareng gitu aja. Anggap aja kolaborasi itu kayak mesinnya. Mesin yang ngasih kita dukungan buat nemuin mana sih praktek yang beneran jalan, yang efektif. Mesin yang mendorong kita mikir out of the box. Dan ujung-ujungnya melahirkan inovasi yang beneran ngefek ke murid. Oke, kita udah sepakat ya kenapanya penting. Sekarang, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan inquiry kolaboratif ini? Yuk kita bedah definisinya. Jadi gini, inquiry kolaboratif itu bukan ngobrol-ngobrol biasa di ruang guru ya. Ini adalah sebuah proses yang sistematis, ada langkah-langkahnya. Intinya, kita pakai bukti nyata, yaitu hasil belajar murid, buat ngebangun tim yang solid dan sama-sama menciptakan pengetahuan profesional baru. Jadi fokusnya jelas, data hasil belajar murid. Oke, teorinya keren, tapi prakteknya gimana buat guru di kelas? Nah, ini enaknya. Proses ini berjalan dalam siklus 4 tahap yang jelas banget, gampang buat diikutin. Yuk kita jalan-jalan di siklus keren ini. Pertama, identifikasi. Di sini kita foto dulu kondisi murid kita, kebutuhannya apa, minatnya apa. Dari situ kita tentuin tujuan belajarnya. Kalau udah jelas, kita masuk tahap 2, desain. Disinilah serunya, kita bareng-bareng sama guru lain ngerancang pengalaman belajar yang asik. Tahap 3, langsung implementasi. Kita eksekusi rencananya di kelas. Dan terakhir, yang paling krusial, ukur dan refleksi. Kita lihat buktinya, buat ngukur sejauh mana kemajuannya. Hasil refleksi ini jadi modal buat muter lagi ke siklus berikutnya. Jadi ini proses perbaikan terus-menerus. Nah, itu tadi dari kacamata guru. Sekarang kita zoom out sedikit. Gimana peran kepala sekolah dalam memimpin semua proses ini? Karena peran mereka juga krusial banget, tapi dari level yang lebih strategis. Coba deh, kita resapi kutipan dari Michael Fullen ini. Keren banget. Katanya, kepala sekolah itu bukan lagi pemimpin instruksional dalam artian tradisional, tapi pembelajar utama atau lead learner. Artinya apa? Perannya geser. Bukan lagi cuma ngasih perintah, tapi jadi contoh nyata gimana caranya terus belajar dan dialah yang membangun budaya kolaboratif di sekolahnya. Ini perubahan mindset yang luar biasa. Siklus buat kepala sekolah ini ngelihatnya dari helikopter view, gambaran besarnya. Dimulai dari assess alias memetakan. Apa sih kebutuhan sekolah kita? Tantangannya apa? Lanjut ke design, di mana kepala sekolah bareng timnya merancang program atau strategi. Terus yang nggak kalah penting, implement. Di sini kepala sekolah bukan lepas tangan, tapi justru mendampingi, memonitor, dan ngasih dukungan penuh. Dan terakhir, measure. Kita evaluasi bareng-bareng. Programnya berhasil nggak? Apa yang bisa kita perbaiki? Jadi satu sekolah belajar bareng. Oke, punya siklus yang jelas itu bagus. Tapi itu semua nggak akan jalan kalau fondasinya rapuh. Dan tugas terpenting seorang pemimpin, ya ini, membangun fondasi itu, yaitu budaya kolaborasi yang kuat di mana semua orang merasa aman buat mencoba dan bahkan gagal. Gimana cara mulainya? Ada 4 aturan main atau norma dasar yang harus disepakati bersama. Ini semacam landasan kepercayaan biar semua orang nyaman dan berani buat bersuara. 4 norma ini adalah pilar buat menciptakan rasa aman secara psikologis. Pertama, selalu berasumsi kalau rekan kita itu udah ngasih pemikiran terbaiknya.
Kedua, sadari kalau mungkin nggak semua detail cerita bisa dibagikan. Ketiga, tahan diri, jangan buru-buru menghakimi. Dan yang paling penting keempat, kita semua, tanpa kecuali, harus punya sikap mau belajar. Kalau 4 pilar ini kokoh, disitulah inovasi bisa tumbuh subur. Jadi kenapa sih kepala sekolah harus jadi motor penggeraknya? Kenapa nggak bisa diserahin ke guru aja? Oh, tentu nggak bisa. Karena kepala sekolah itu bukan sekedar manajer. Mereka adalah role model, teladan utama kolaborasi. Merekalah yang jadi pendorong peningkatan kualitas ngajar. Mereka yang menciptakan atmosfer kerja yang positif dan memastikan semua suara didengar. Dan akhirnya, merekalah nahkodanya yang bawa kapal sekolah ini buat hadapi tantangan bareng-bareng secara adaptif. Terus, cara konkretnya gimana? Ini ada 7 strategi praktis. Mulai dari yang paling dasar, bangun budayanya. Lalu, kasih yang paling berharga, waktu dan ruang buat kolaborasi. Berdayakan tim, jangan micromanage. Dengarkan semua pihak. Jangan pelit kasih apresiasi. Lakukan monitoring dan evaluasi secara rutin. Dan yang terakhir, selalu siap untuk perbaikan berdasarkan masukan. Ini resep Jitu buat kolaborasi yang hidup, bukan cuma program di atas kertas. Oke, kita udah kupas tuntas nih soal kenapanya, apanya, dan gimananya. Tapi semua ini nggak akan ada artinya kalau cuma jadi pengetahuan aja. Pertanyaan paling pentingnya sekarang adalah, terus mau diapain informasi ini? Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya khusus untuk Anda. Nggak usah mikir yang muluk-muluk, nggak perlu nunggu program besar. Coba pikirkan, apa satu aja langkah kolaboratif super simpel yang bisa Anda ambil minggu ini buat ningkatin pembelajaran murid. Mungkin cuma ngajak satu temen guru buat ngobrolin satu rencana pelajaran, atau diskusi 5 menit soal kemajuan seorang murid. Satu langkah kecil aja, karena dari situlah siklus positif ini dimulai.